Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke materi pemahaman anak sebagai individu dan masalah. Sebelumnya, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu dan siap untuk belajar hari ini. Yuk kita mulai saja. Kita harus paham dulu apa bedanya pendekatan guru dan pendekatan pembimbing dalam konsep bimbingan dan konseling. Pendekatan guru menggunakan sanksi bagi siswa yang bermasalah. Jadi, kalau kita menggunakan pendekatan guru, maka kita memberikan sanksi bagi siswa-siswa yang melakukan kesalahan atau memiliki permasalahan dalam tindakannya. Sedangkan pendekatan pembimbing adalah menghindari penggunaan sanksi bagi siswa yang bermasalah. Jadi kebalikannya. Tidak semua siswa mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi, sehingga muncul perilaku negatif. Bimbingan tidak berlaku hanya bagi siswa yang bermasalah. Kemarin kita sudah membahas bahwa bimbingan itu juga diberikan kepada siswa-siswa yang memiliki potensi dalam dirinya. Perilaku negatif itu diarahkan menjadi positif, sedangkan perilaku positif ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya ada pendekatan konseling. Dalam menangani siswa, lebih baik menggunakan pendekatan bimbingan konseling. Pendekatan konseling adalah pendekatan dalam menangani tingkah laku negatif siswa yang bertujuan mengubahnya menjadi positif dengan usaha tertentu. Sedangkan pendekatan bimbingan adalah pendekatan dalam meningkatkan tingkah laku positif untuk dapat lebih baik lagi. Tidak selalu penerapan kedua pendekatan ini berhasil, karena kadang-kadang kita memang harus atau tidak punya pilihan lain selain memberikan sanksi, karena kita tahu sendiri bahwa reward and punishment itu biasanya efektif untuk menggali keinginan siswa, menggali motivasi siswa, dan juga membuat siswa untuk berpikir ulang agar tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Nah, ada beberapa hal-hal yang sering dialami oleh guru SD, terutama perilaku negatif dari siswa. Nah, nanti bisa dibaca kemudian dibandingkan perilaku negatifnya seperti apa, maka tindakan gurunya itu harusnya seperti apa. Nah, kemudian kita masuk pada ABK. Kita tahu sendiri bahwa terkadang kita menemui ABK di dalam kelas kita. ABK adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Ingat, kata-katanya adalah berbeda. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tuli, buta, punya gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, serta gangguan emosional. Juga anak-anak berbakat dengan intelijensi yang tinggi. Jadi anak-anak yang jenius, gifted itu juga masuk ke dalam ABK. Makanya jangan disangka bahwa ABK itu hanya yang memiliki kekurangan, tapi yang punya kelebihan itu juga masuk ke dalam ABK. Perbedaan dalam memahami anak ABK. Yang pertama adalah perbedaan interindividual. Ialah membandingkan keadaan individu dengan orang lain dalam berbagai hal, yakni mental atau kemampuan intelektual, panca indera atau sensori, gerakan motorik, komunikasi, perilaku sosial, dan keadaan fisik. Salah satu indikasinya adalah misalnya prestasi anak jauh di bawah standar kelulusan. Itu adalah masuk ke interindividual. Selanjutnya adalah intra-individual. Ialah perbandingan antar potensi yang ada dalam individu itu sendiri. Muncul dari berbagai aspek yaitu intelektual, fisik, psikologis, dan sosial. Contohnya, anak pintar tapi egois atau kemampuan bersosialisasinya kurang, maka ia butuh perlakuan khusus agar potensinya dalam bersosialisasi dapat berkembang.
Nah, kemudian ada beberapa perbedaan terminologi dalam ABK. Yang pertama adalah impairment. Kondisi individu yang mengalami abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi anatomis secara umum pada tingkat organ tubuh. Jadi, impairment itu adalah dalam konteks organ tubuh. Contohnya, cacat kaki karena amputasi. Kemudian disability. Kondisi individu yang mengalami kekurang mampuan yang dimungkinkan adanya keadaan impairment. Jadi disability itu adalah efek dari impairment. Contohnya ketidakmampuan berlari, misalnya akibat cacat kaki. Handicap. Kondisi individu yang mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan akibat adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ individu. Contoh, orang yang cacat kaki perlu kursi roda untuk dapat melakukan mobilitas. Karena kita sering melihat di tempat umum itu ada misalnya jalur tersendiri untuk handicap. Nah, jadi itu adalah jalur untuk membantu orang-orang yang punya kekurangan dalam tubuh mereka atau dalam organ tubuh mereka yang tidak bisa berfungsi semestinya untuk bisa melakukan mobilitas seperti orang-orang yang lain. Nah, jenis ABK yang pertama ada kelainan mental. Mental tinggi dikenal sebagai anak berbakat intelektual, kemampuan intelektual di atas normal, punya kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Nah, ini jadi yang punya kelebihan dan kemampuannya di atas rata-rata. Kemudian mental rendah, kapasitas intelektual di bawah rata-rata. IQ-nya antara 70 sampai 90 masuk ke dalam slow learner dan IQ kurang dari 70 masuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Kemudian berkesulitan belajar spesifik, berkaitan dengan prestasi belajar siswa. Kapasitas IQ normal, tapi prestasi rendah di bidang akademik tertentu. Contohnya misalnya, secara intelektual dia normal, tapi dia memiliki kesulitan belajar matematika. Nah, itu berarti masuk ke dalam sini. Karena materi yang lain dia tidak masalah. Belajar di kompetensi yang lain pun dia tidak memiliki masalah apapun. Untuk kelainan fisik, ada tunadaksa atau kelainan tubuh. Adanya kondisi tubuh yang menghambat proses dan sosialisasi individu. Contohnya, kelumpuhan karena polio, gangguan syaraf otot akibat cerebral palsy, serta kehilangan anggota tubuh karena amputasi. Itu masuk ke dalam tunadaksa. Tunanetra, kelainan pada mata. Tidak dapat dikoreksi dengan lensa. Dibagi menjadi dua antara buta dan low vision. Kemudian tunarungu, kelainan pada telinga. Dibagi menjadi tuli atau deaf dan kurang mendengar, hard of hearing. Jadi bisa jadi dia tuli sepenuhnya atau hanya kurang mendengar. Kemudian tunawicara, kelainan pada kemampuan verbal, kesulitan mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal. Dapat bersifat fungsional karena tunarungu. Jadi jika dia tunarungu sejak lahir, maka dia biasanya akan mempengaruhi kemampuan berbicaranya. Atau organik karena ada gangguan pada organ bicara. Jadi telinganya berfungsi dengan normal, tapi memang ada gangguan pada organ berbicara. Misalnya ukuran lidahnya pendek, pita suaranya tidak berkembang maksimal, dan sebagainya. Selanjutnya ada kelainan emosi, merupakan masalah psikologis. Bisa dilihat dari indikasi perilaku yang tampak, seperti gangguan perilaku, ADD, atau ADHD. Nah, kita lihat di sini yang pertama gangguan perilaku. Biasanya dia akan mengganggu di kelas, tidak sabaran, terlalu cepat bereaksi, tidak menghargai, kemudian menentang perkataan orang lain, menyalahkan orang lain, kecemasan terhadap prestasi di sekolah, jadi dia itu galau, kemudian gelisah karena prestasi di sekolahnya itu kurang baik, kemudian dependen terhadap orang lain, jadi bergantung, tidak mandiri. Pemahamannya yang lemah terhadap sesuatu, reaksinya tidak sesuai, misalnya yang harusnya sedih tapi dia marah, yang harusnya dia bahagia malah sedih, melamun, tidak ada perhatian dan menarik diri dari lingkungan sekitar.
Kemudian ada gangguan konsentrasi atau ADD, Attention Deficit Disorder. 6 atau gejala lebih inattention, kemudian berlaku minimal 6 bulan, tidak mampu beradaptasi dan tingkat perkembangannya tidak konsisten. Itu baru bisa dimasukkan ke dalam kategori ADD. Nah, gejalanya adalah ini. Sering gagal memperhatikan secara detail atau sering membuat kesalahan dalam pekerjaan sekolah. Sering kesulitan memperhatikan tugas atau aktivitas permainan, sering tidak melakukan instruksi untuk menyelesaikan pekerjaan sekolah, kesulitan mengorganisasi tugas dan aktivitasnya, sering tidak membawa peralatan sekolah, sering mudah beralih pada stimulus luar, dan mudah melupakan aktivitas sehari-hari. Nah, jika ada 6 atau lebih gejala ini dan kemudian itu berlangsung selama 6 bulan berturut-turut, dia tidak bisa beradaptasi, tidak ada perkembangan sama sekali, dan juga tingkat perkembangan dirinya itu tidak konsisten. Maka guru bisa menyimpulkan bahwa siswa tersebut mengalami ADD. Tapi jika misalnya hanya salah satu saja atau 2 saja yang dialami, maka sebenarnya itu tidak masuk ke ADD. Mungkin dia memang susah fokus akibat sesuatu. Selanjutnya adalah Attention Deficit with Hyperactivity Disorder. Jadi tidak hanya gangguan konsentrasi, tapi juga ditambah dengan hiperaktif. Perilaku yang hiperaktif atau aktifnya itu berlebihan. Perilaku tidak bisa diam. Ketidakmampuan untuk memberi perhatian yang cukup lama. Kemudian ada hiperaktivitas. Aktivitas motoriknya tinggi, jadi memang di kelas itu dia tidak bisa duduk tenang, dia cenderungnya jalan-jalan, kemudian berkunjung ke misalnya ke bangku teman yang lain atau mainan pulpen, bikin origami dan sebagainya. Mudah buyar perhatian, canggung juga. Infleksibilitas, jadi dia itu kurang fleksibel. Toleransi rendah terhadap frustasi, jadi dia itu memang mudah frustasi. Kemudian karena dia merasa misalnya tidak bisa sedikit melakukan sesuatu, sedangkan teman-temannya bisa, maka biasanya dia akan cenderung mudah frustasi. Kemudian berbuat tanpa dipikir akibatnya. Nah, jadi mereka itu biasanya bertindak tanpa berpikir. Nah, bentuk pelayanan pendidikan bagi ABK. Yang pertama adalah segregasi. Sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Jadi memang dipisahkan antara pendidikan untuk ABK dengan anak yang normal. Muncul karena ada kekhawatiran atau keraguan terhadap kemampuan ABK untuk belajar bersama anak normal. Karena takutnya dia tidak bisa mengikuti teman-temannya yang tidak memiliki masalah. ABK memerlukan layanan pendidikan dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian dibagi menjadi ADSLB, SLBA untuk tunanetra, B untuk tunarungu, C tunagrahita, D tunadaksa, E tunalaras, atau yang SLB campuran. Kemudian ada SLB berasrama, jadi SLB-nya itu memang punya asrama, atau ada juga yang berupa kelas jauh atau kelas kunjung, jadi memang gurunya itu yang berkunjung ke rumahnya, atau misalnya tidak setiap hari datang ke sekolah. Dan yang terakhir ada SDLB, biasanya untuk anak-anak SD diperuntukkan untuk tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Kemudian ada yang bentuknya terpadu atau integrasi, sistem pendidikan yang memberikan kesempatan pada ABK untuk belajar bersama anak normal di sekolah umum. Bisa bersifat menyeluruh, sebagian, atau dalam rangka sosialisasi. Menyeluruh dan sebagian jika jumlah anak ABK di satu kelas maksimal 10% dari jumlah siswa dan hanya ada satu jenis kelainan. Biasanya misalnya hanya tunawicara saja, atau tunarungu saja, atau tunadaksa saja. Maka itu bisa dilakukan dengan menyeluruh atau sebagian. Kemudian terdapat guru pembimbing khusus atau GPK. Jadi untuk membimbing anak-anak ABK tersebut. Nah, selanjutnya bentuk keterpaduannya ada kelas biasa, yaitu kurikulumnya ikut yang biasa. Kalau kita K13 berarti ikut K13. Kemudian kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Jadi memang ada ruang tersendiri
untuk bimbingan di luar kelas biasa atau kelas khusus. Jadi kelasnya memang disendirikan untuk anak-anak ABK, tapi sekolahnya jadi satu dengan anak-anak normal. Nah, kita masuk ke dalam pendidikan inklusif, yaitu suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua ABK dilayani di sekolah terdekat, di kelas biasa, bersama teman-teman seusia. Ini tadi yang masuk ke dalam terpadu. Mempercayai bahwa semua anak berhak mendapat pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan usia atau perkembangannya tanpa memandang derajat, kondisi ekonomi, atau kelainannya. Sekolah inklusif itu harus memiliki siswa berkebutuhan khusus. Jelas, punya komitmen. Sekolah itu harus punya komitmen untuk membantu anak-anak ABK. Punya kerjasama dengan lembaga terkait, contohnya misalnya dengan lembaga misalnya ada lembaga psikologi. Nah, ada lembaga psikologi yang menyediakan tes psikologi untuk anak-anak yang punya kemampuan di bawah rata-rata untuk mengetahui misalnya berapa sebenarnya tingkat intelektual dia. Kemudian didukung dengan adanya fasilitas dan sarana pembelajaran yang mudah diakses semua anak. Misalnya di sekolah itu menerima tunadaksa, maka kelasnya berarti tidak bisa kelas yang menggunakan tangga, atau setidaknya ada jalur yang untuk orang-orang handicap. Kemudian menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran. Nah, ini juga jadi mengurangi misalnya kelasnya dibuat agak lebar-lebar untuk membantu misalnya anak tunanetra itu bisa berjalan tanpa menabrak-nabrak meja, kursi, dan sebagainya. Kemudian memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Nah, ada beberapa pemahaman yang harus dimiliki guru di sekolah inklusi. Yang pertama adalah tentang perkembangan anak. Guru harus bisa tahu perkembangan anak setiap tahunnya itu seperti apa. Kebutuhan interaksi dan komunikasi. Jadi guru juga harus tahu bahwa anak-anak itu punya kebutuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi antar siswa, kemudian dengan guru atau dengan misalnya warga sekolah yang lain. Pentingnya mendorong rasa penghargaan diri anak. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, tidak bisa mencela, tapi kita harus memotivasi, kita mengapresiasi usaha yang sudah dilakukan. Agar anak itu memiliki self-awareness, kemudian memiliki self-confidence, seperti itu. Kemudian paham tentang konvensi hak anak dan implikasinya. Hak anak itu apa saja, implikasi di sekolah itu seperti apa. Guru harus memahami itu. Kemudian pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah. Jadi lingkungannya itu ramah anak. Misalnya di depan sekolah itu memang ada zebra cross untuk membantu anak-anak yang menyeberang jalan. Kemudian di sekolah itu juga diterapkan misalnya meja-meja yang rendah agar anak-anak itu bisa menjangkau. Misal di kantin, itu meja-mejanya rendah agar anak-anak itu bisa menjangkau. Kemudian juga tangganya dibuat yang sesuai untuk langkah anak dan sebagainya. Kemudian pentingnya belajar aktif dan pengembangan pemikiran kreatif dan logis. Jadi memang pembelajaran itu diarahkan untuk siswa agar menjadi aktif dan juga bisa berpikir secara kreatif dan logis. Pentingnya evaluasi dan asesmen berkesinambungan oleh guru. Jadi memang asesmen dan evaluasinya itu harus berkesinambungan, tidak bisa terpisah-pisah. Misalnya, sekarang ketika di asesmen siswanya memiliki kemampuan sekian, selanjutnya seperti apa itu harus dipantau terus-menerus, karena kadang-kadang anak-anak ABK itu juga memiliki perkembangannya itu ada yang perkembangannya kurang stabil, ada yang memang dia merasa kesulitan di bidang tertentu. Kemudian paham tentang konsep inklusi. Inklusi itu seperti apa, kemudian gurunya harus bagaimana, di kelas itu pembelajarannya seperti apa, dan tahu tentang hambatan belajar. Hambatan belajar apa saja yang dirasakan oleh siswa biasanya di kelas atau ketika belajar di rumah. Dan yang terakhir adalah pemahaman tentang konsep pendidikan berkualitas. Seperti apa pendidikan berkualitas itu, kemudian bagaimana aplikasi
muridnya dan guru itu harus mengajarnya dengan cara seperti apa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga harinya menyenangkan. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.